Renungan kita, jawaban yang lemah lembut meredakan geram. Perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Lidah curang melukai hati. Amsal 15 ayat 1, 2, dan 4. Renungan kita, jawaban yang lemah lembut meredakan geram. Perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Lidah curang melukai hati. Amsal 15 ayat 1, 2, dan 4. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara lintas agama, saudara-saudara seiman dan saudara-saudara tidak seiman, yang saya bungkus semuanya menjadi satu sebagai saudara-saudara dalam kemanusiaan. Kembali kita memperhatikan pesan Salomo, atau Anda mungkin kenal sebagai Nabi Sulaiman, dalam kitab Amsal. Coba Anda perhatikan, coba kita perhatikan ayat yang pertama, kedua, dan yang keempat. Ya, seperti Anda baca dan pikirkan tadi, teks ini berhubungan dengan bahasa kata, ya, ungkapan hati, ungkapan pikiran melalui perkataan atau kata-kata. Dan biasanya ungkapan pikiran, ungkapan hati melalui kata-kata ini ada sekian banyak model atau nada atau irama. Penulis Amsal, katakanlah Raja Salomo ini, mengungkapkan tentang salah satu model ungkapan pikiran, ungkapan hati melalui kata, melalui ucapan atau perkataan, yaitu kata-kata yang lemah lembut dan bijak dan jujur, berbanding terbalik dengan kata-kata yang kasar, yang pedas, yang tidak jujur, tidak berhikmat. Hal yang menarik pertama adalah perkataan yang lemah lembut mampu meredakan geram, marah, permusuhan, pertengkaran, dapat meniadakan hal tersebut, dapat mendinginkan suasana. Sebaliknya, yang kedua adalah kata-kata yang pedas, yang kasar, yang penuh dengan nada-nada benci serta kebencian, itu membangkitkan marah. Dan yang berikut adalah kata-kata yang lembut, ungkapan hati yang penuh dengan damai,
perdamaian, menyegarkan, mendinginkan. Itu bagaikan pohon yang menghidupkan, pohon kehidupan untuk semua orang. Saudara-saudaraku, saudara-saudara dalam kemanusiaan, tentu saja saudara dan saya adalah orang-orang yang mencintai perdamaian, mencintai kehidupan, mencintai hidup. Saudara dan saya adalah orang-orang yang penikmat damai sejahtera dan berkeinginan hidup dalam kehidupan yang penuh dengan kedamaian, perdamaian, damai sejahtera, baik dengan semua orang. Kita inginkan berinteraksi dengan siapapun yang menghidupkan, yang juga tidak menimbulkan pertengkaran, perselisihan, dan lain sebagainya. Ya, hal utama dan yang pertama dalam rangka membangun hidup dan kehidupan, dalam rangka mengisi hidup dan kehidupan itu dengan interaksi sosial melalui kata, melalui senyum, perkataan, cerita, orasi dan narasi, bahkan ungkapan pikiran yang lainnya adalah dengan yang lemah lembut, tidak menimbulkan pertengkaran, jujur, dan juga bijak. Itu adalah harapan untuk semua orang, di mana saja ia berada, di mana saja kita berada. Belajar dari apa yang diungkapkan oleh Raja Salomo ini, tentu saja kita inginkan juga terjadi di dalam konteks kekinian hidup dan kehidupan kita. Kita mampu melakukan semuanya itu karena kita adalah penikmat hidup dan kehidupan. Kita adalah orang-orang yang mencari dan menemukan damai dan perdamaian. Kita adalah orang-orang yang membangun interaksi sosial dengan siapapun, bukan saja dengan bahasa seni, bahasa nyanyian, dan nada-nada pujian, bukan saja dengan bahasa kata dan bahasa wajah, tapi ungkapan pikiran, ungkapan kata, ungkapan orasi dan narasi yang mensejahterakan orang lain, yang mendinginkan suasana, yang meredakan geram, yang menunjukkan bahwa ada hidup spiritual kita dalam hati yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan hal-hal yang bermartabat dan berkualitas baik, sehingga kita tunjukkan semua itu melalui ungkapan kata, melalui orasi dan narasi yang meredakan geram, yang justru membagikan suasana damai dengan semua orang. So, mari saudara-saudara, kita melangkah berinteraksi dalam hidup dan kehidupan dengan siapapun, karena kita adalah orang-orang yang mengungkapkan kata, mengungkapkan hati, mengungkapkan pikiran dengan bijak dan lemah lembut, dan bagikan pohon kehidupan, pohon yang menghidupkan, meneduhkan siapapun yang ada di sekitar kita. Mari kita renungkan sejenak. Anda tunduk kepala dan berkata bersama-sama dengan saya, Tuhan, jadikan saya sebagai orang-orang yang mengungkapkan hati melalui kata dan perkataan, melalui kalimat yang penuh dengan lemah lembut. Amin.